Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Marilah kita senantiasa bersolawat serta mengucapkan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya, juga dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat rahasia kolbu rahimakumullah. Sebagai manusia, tentu saja mengharapkan kehidupan yang bahagia. Baik itu bahagia ketika hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Namun pada kenyataannya, ternyata tidak semua manusia diberikan kenikmatan hidup seperti itu. Padahal di dalam Islam telah memberikan tuntunan kepada umat manusia supaya bisa meraih hidup bahagia. Perintah ini pun tertuang di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Di antaranya adalah dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-9. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Dari ayat tersebut bisa kita simpulkan bahwa untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat sebenarnya tidaklah sulit. Namun terkadang kita sendirilah yang membuat sesuatu itu menjadi sulit. Oleh sebab itu, supaya hidup kita bisa bahagia di dunia maupun di akhirat, Islam mengajarkan 3 poin penting yang harus dikerjakan. Di antaranya adalah yang pertama, bersabar saat diberikan ujian. Di dalam Quran surat At-Taghabun ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada suatu musibah apapun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini menjelaskan bahwa apabila seorang mukmin yang sedang ditimpa musibah, lalu ia menyadari bahwa musibah tersebut hanyalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ia menerima musibah tersebut dengan hati lapang dada, lalu memohon petunjuk kepada Allah, maka insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang tersebut
dan Allah akan menggantinya dengan yang jauh lebih baik. Oleh sebab itu, jika kita sedang ditimpa musibah, sebisa mungkin hindari untuk mencela musibah tersebut. Dan tetap bersabarlah dan terus meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberikan jalan keluarnya. Insya Allah, dengan kita bersabar dan selalu berusaha, Allah akan segera mengganti ujian tersebut dengan kenikmatan yang mungkin tidak akan pernah kita sangka akan mendapatkannya. Yang kedua adalah selalu bersyukur. Jika kita mau menyadari semua kenikmatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, bisa dikatakan bahwa kenikmatan yang telah diberikan tidak akan terbilang jumlahnya. Harta kekayaan, keturunan, tempat tinggal, dan segala macam urusan duniawi adalah sebagian kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Akan tetapi, seolah-olah nikmat tersebut tidak nampak pada diri kita, sehingga yang terjadi adalah kita akan selalu merasa kurang dan akan terus berkurang. Seandainya manusia yang tidak pernah bersyukur diminta untuk mengembalikan apa yang pernah Allah berikan kepadanya, tentu saja orang tersebut tidak akan mampu menggantinya. Namun, Allah dengan maha belas kasihannya tidak pernah meminta sedikit pun dari harta kekayaan yang pernah diberikannya kepada kita. Allah hanya meminta waktu kita sedikit saja untuk bersyukur dengan apa yang telah diberikannya kepada kita. Di dalam Quran surat Ibrahim ayat 34, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah." Jika kita mau sedikit menghayati makna dari ayat tersebut, maka kita akan menangis dan memohon ampun kepada Allah karena kita selalu menzalimi nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh sebab itu, wajib kita mensyukuri semuanya apa yang sudah kita dapatkan sekarang ini. Karena di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Di dalam ayat tersebut, Allah seakan-akan ingin mengatakan kepada hambanya, "Bersyukurlah, maka dengan syukur akan ditambah-tambah kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Namun jika kita mengingkari semua nikmat yang Allah berikan, maka siap-siaplah azab Allah sangatlah pedih. Yang ketiga, beristighfar saat jatuh dalam kubangan dosa. Tatkala kita berbuat dosa, maka iman seorang akan mendorongnya untuk segera bertaubat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tak bosan-bosan menyeru kepada hambanya yang beriman untuk segera bertaubat. Sebagaimana yang tertuang dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hei orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha atau taubatan yang semurni-murninya." Begitu juga di dalam Quran surat An-Nur ayat 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung." Dari dua ayat tersebut bisa kita simpulkan bahwa jika seorang mukmin berbuat dosa, maka ia akan segera menjadikan imannya sebagai tempat berlindung baginya. Dengan melakukan hal tersebut, imannya akan membimbingnya untuk segera melakukan taubat dan memperbanyak istighfar dan juga menjauhi perbuatan dosa. Karena kita semua tahu
bahwa tidak ada yang berat bagi Allah untuk menutupi, bahkan juga menghapus dosa-dosa kita, walaupun sebesar apapun jika kita mau benar-benar bertaubat. Di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hei hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Dari ayat tadi, seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada hambanya yang beriman untuk segera bertaubat. Tidak peduli seberapa besar dosa yang pernah dikerjakan dan seberapa banyak dosa yang sudah ia kumpulkan, karena kita semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, lagi Maha Penerima Taubat. Jika tiga tanda tersebut ada pada diri kita, maka insya Allah kita akan menjadi manusia yang paling bahagia di dunia dan juga di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang bisa kami berikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.